Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Friedman. Uji Friedman berfungsi untuk data observasi berskala ukur ordinal untuk menguji apakah kelompok data berhubungan atau berasal dari populasi yang sama, dan data observasi berskala ukur ordinal karena harus bisa diurutkan atau di-ranking. Karena itu, uji ini disebut juga analisis varian ranking dua arah Friedman. Selanjutnya ada contoh kasus. 7 orang juri telah menilai 5 orang koki. Nilai berbentuk ranking. Ranking 1 adalah yang terjelek hingga ranking 5 adalah yang terbaik. Hasil penilaian sebagai berikut. Apakah penilaian juri terhadap kelima masakan sama? Kasus ini mempunyai hipotesis H0 penilaian juri terhadap kelima masakan sama, H1 penilaian juri terhadap kelima masakan tidak sama dengan alfa 5%. Dengan kriteria uji, H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari alfa, dan H0 diterima jika p-value lebih besar dari alfa. Kita di sini akan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS-nya dan saya sudah input datanya yang tadi. Lalu kita beralih ke variable views. Kita beri nama. Lalu desimalnya kita beri 0. Lalu di label kita tulis lalu measure-nya kita isi semuanya dengan scale. Setelah itu kita analyze, lalu ke non-parametric test, lalu kita ke correlated sample, lalu kita pindahkan ke test variable semuanya. Lalu kita checklist yang Friedman, dan oke. Nah, di sini akan keluar signya yaitu 0,004. Lalu kita bisa membuat kesimpulan dari sig tersebut, p-value sama dengan 0,004 lebih kecil dari alfa 0,05, maka 0 ditolak. Artinya penilaian juri terhadap 5 masakan tidak sama. Selanjutnya, kita akan membahas uji Krustal-Wallis. Untuk data observasi berskala ukur ordinal, menguji apakah sampel independen berasal dari populasi yang berbeda. Pengujian hanya dapat menentukan bahwa paling sedikit ada satu kelompok yang berbeda. Uji ini disebut juga analisis varian ranking satu arah Krustal-Wallis. Di sini saya mempunyai contoh kasus. Ini, guru berorientasi pengajar, skornya sekian dan peringkatnya sekian. Guru berorientasi administratif, skornya sekian dan peringkatnya sekian, dan administrator, skornya sekian dan peringkatnya sekian. Apakah terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 pendidik tersebut? Mari kita buktikan dengan SPSS. Tapi sebelumnya, kasus ini mempunyai hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 pendidik, dan H1 terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 pendidik. Dengan alfa sama dengan 5% yang mempunyai kriteria uji, H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari alfa, dan H0 diterima jika p-value lebih besar dari alfa.
Di sini saya sudah menginput datanya ke dalam SPSS, yaitu 1 untuk guru berorientasi pengajar, yang kode 2 untuk guru berorientasi administratif, dan yang kode 3 itu administrator. Lalu kita beralih ke variable view. Kita ganti nama menjadi skor dan pendidik. Lalu desimalnya kita ubah menjadi 0. Dan labelnya skor rata-rata, sikap otoriter, dan tipe pendidik. Di tipe pendidik kita isi values dengan 1. Guru berorientasi pengajar. Yang kedua, guru berorientasi administratif. Dan yang ketiga, administrator. Lalu kita ubah dengan scale dan nominal. Selanjutnya kita ke analyze. Pilih yang non-parametric test. Lalu pilih yang K-independent sample. Skornya kita masukkan ke tes variabel. Dan yang tipe pendidiknya kita masukkan ke grouping. Lalu kita pilih yang define range. Minimalnya 1 dan maksimumnya tuh 3. Continue. Kita pilih yang Kruskal-Wallis dan oke. Lalu di sini pun akan muncul sig-nya yaitu 0,041. Dari sig ini kita bisa membuat kesimpulan bahwa p-value sama dengan 0,41 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 pendidik. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.